Shalom. Selamat pagi, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang Ibu Bapak Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan, di mana kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tak kurang satu apapun. Dan saat ini Tuhan, kami boleh ada di dalam rumah-Mu untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami dapatkan pada pagi hari ini Tuhan, boleh menjadi berkat bagi kami. Amin. Juga berkati saudara kami yang beribadah di rumah masing-masing, sama seperti Engkau memberkati kami. Amin, pada Yesus. Pagi hari ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini Bapa, baik tim musik, song leader maupun singer, juga sound system, kemudian multimedia, membawakan kolektan dan juga asyar. Tuhan, kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Amin, berikan Yesus. Kesehatan kepada mereka semua ya Bapak. Amin. Sehingga apa yang mereka persembahkan pada pagi hari ini membawa kemuliaan bagi nama-Mu dan menjadi berkat bagi kami semua. Amin. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah urapan kuasa Roh Kudus ada atasnya Bapa, sehingga setiap firman yang keluar dari mulutnya Tuhan sungguh-sungguh adalah isi hati-Mu ya Tuhan, sehingga dapat mengubah hidup kami menjadi lebih-lebih dan lebih dekat lagi kepadamu. Juga Tuhan berkati kalau sebentar kami duduk di dalam meja perjamuan, layakkan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu ya Tuhan, sehingga tubuh dan darah-Mu boleh menjadi satu dengan tubuh dan darah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila mana pagi hari ini ada kuasa-kuasa kegelapan yang tidak suka dan mengganggu jalannya ibadah kami pada pagi hari ini ya Bapa, kami sepakat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami usir keluar dari tempat ini Bapa, karena tempat ini adalah rumah doa, di mana otoritas Allah dan Roh Kudus senantiasa berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua dosa sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, Penebus dan Tuhan kami yang hidup. Amin. Silakan duduk. Shalom, sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita berkumpul untuk memuji nama Tuhan. Hari ini adalah bukti karya kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kami yang telah ditebus Tuhan dengan darah yang kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami baik kudus-Mu Tuhan.
tujuan mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat terjadi. Haleluya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya yang Kau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari kita berlari sampai tujuan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami Amin. terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya yang Kau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Terima kasih, saya undang jemaat bangkit berdiri. Bukti kasih-Mu Tuhan tiada terukur dalam panjang dan lebar dan tingginya kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama. Terima kasih Tuhan. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak
Kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh besar kasih dan setia-Mu yang senantiasa ada dalam kehidupan kami. Tak terselami kasih-Mu Tuhan. Begitu besar karya kasih-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Haleluya. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Amin. Ya. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Allah. Haleluya. di hidup. Amin. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Katakan tak terselami pikiran-Mu Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Ya. Tuhan. Mari sembah Dia. Amin. Yesus.
tergoyahkan. Katakan sekali lagi, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Allah, kami mau bernyanyi bagimu. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Haleluya. Biar orang mendengar namamu. Kami bersuka atas perbuatan-Mu Tuhan. Ya, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Amin. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar suara-Mu Tuhan. Ya, dan kami bersuka karena-Mu Tuhan, atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, Yesus. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar kami mau bersuka di dalam-Mu Tuhan, atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasih. Amin. Tiada janji seperti yang ada pada-Mu. Haleluya. Tiada janji seperti yang ada pada. Katakan tiada janji seperti yang ada pada-Mu. Haleluya. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang mulia. Nama-Mu ditinggikan, nama-Mu diagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat, betapa Engkau Allah yang hebat. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Sungguh kami memiliki Allah yang tetap untuk selama-lamanya. Bagimulah segala pujian, bagimulah segala hormat, bagimulah segala kemuliaan. Bagi Yesus Kristus Tuhan Raja di atas segala raja. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kau Allah yang besar, Allah yang mulia. Terima kasih, terima kasih. Allah yang mulia, Allah yang setia. Tiada seperti-Mu Tuhan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang mulia. Ku bersyukur padamu. Nyanyikan
Nyanyikan pujian bagi Dia, nyanyikan syukur bagi Dia. Namanya layak dipuji, namanya layak ditinggikan, namanya layak diagungkan. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kau Tuhan yang besar, Kau Tuhan yang mulia, Kau Tuhan yang setia. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bagimulah segala pujian, Amin. bagimulah segala sembah, Amin. bagimulah segala kemuliaan di tempat yang Amin. maha tinggi. Bersabda berfirman pagi ini, Amin, Yesus. urapi hambamu dengan hikmat pewahyuan pengajaran yang daripadamu. Amin. Dan kami seluruh umatmu dipuaskan dengan kebenaran firmanmu. Biarlah hati kami boleh menjadi tanah yang paling baik, yang Amin. siap ditaburi dengan kebenaran firmanmu. Amin, Yesus. Benih itu boleh bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Roh Amin, Kudus, mampukan kami untuk kami mengerti, memahami dan melakukan firman-Mu. Amin. Segala puji, hormat dan syukur hanya bagimu. Di dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus Tuhan Kristus, Yesus. kami berdoa dan bersyukur. Kita sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Saya serahkan kepada Bapak Yosia. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh bersama-sama ya berkumpul di tempat ini untuk memuji Tuhan, dan terlebih saat ini kita mau mendengarkan sebagian dari firman Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Yang menjadi judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah janji dan penggenapan akan keselamatan manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sejak manusia jatuh di dalam dosa, maka keselamatan itu ya jauh dari kehidupan umat manusia. Segala usaha manusia untuk mencapai Allah, untuk menerima keselamatan itu dengan usaha manusia akan sia-sia. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, walaupun manusia telah jatuh di dalam dosa, Allah dan kasih-Nya itu tidak pernah surut bagi manusia untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan membaca satu ayat firman Tuhan. Bagaimana kehidupan manusia yang telah jatuh di dalam dosa, keadaan mereka bagaimana saat ini, kelak kehidupan yang dialami oleh manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Sebagaimana apa yang firman Tuhan katakan kalau kita melihat di dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-23 katakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itulah keadaan manusia yang jatuh di dalam dosa. Sejak manusia pertama jatuh di dalam dosa, maka hubungan dengan Tuhan menjadi tidak lagi ada persekutuan, ada jarak, ada satu hubungan yang tidak lagi erat antara Allah dengan manusia. Bahkan kemuliaan Allah, di mana manusia tadi diciptakan sesuai dengan wujud dan gambar Allah. Tetapi karena mereka jatuh di dalam dosa, maka kemuliaan Allah, bahkan sifat-sifat ilahi dari Allah itu menjadi mulai tidak lagi nampak dalam kehidupan manusia. Yang ada, kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan tentang manusia yang jatuh di dalam dosa. Ya, Kejadian pasal 3
itu satu tentang keadaan manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Yang terjadi apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Nanti bisa belajar membaca di rumah. Yang terjadi adalah saling menyalahkan. Ya, saling menyalahkan. Adam bilang waktu Tuhan tanya, kenapa? Apa yang terjadi? Ya itulah. Ya seolah-olah menyalahkan Tuhan. Ya perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Lalu kemudian Hawa juga tidak kalah. Dia menyalahkan apa? Ya itu ular yang memberikan itu buah kepadaku. Ya, nah itulah keadaan manusia. Sifat-sifat ilahi yang daripada Allah sudah mulai luntur, sudah mulai hilang dalam kehidupan manusia. Maka kita melihat bahwa firman Tuhan katakan lebih jauh, katakan bahwa apa akibat daripada dosa itu. Dikatakan dalam Roma 6 ayat yang ke-23 katakan sebab upah dosa ialah maut. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Akibat daripada dosa itu ya yang diterima oleh manusia adalah hukuman yang kekal. Tidak ada yang bisa menghindar dari hukuman yang kekal itu. Usaha manusia sia-sia. Kesalehan tanpa kita lagi percaya kepada Tuhan itu akan sia-sia. Segala usaha apa yang dilakukan sia-sia. Tetapi Allah itu Allah yang maha kasih. Allah yang penuh kasih itu. Ia tidak tinggal diam. Ia mau melakukan sesuatu yang terbaik bagi manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Dan firman Tuhan, apa yang dikatakan di dalam, ini adalah janji Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15, apa yang firman Tuhan katakan dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini janji Tuhan pada waktu itu. Ya, di mana dikatakan ini adalah satu janji Tuhan. Ini satu kabar baik. Ya, dalam istilah teologi dikatakan ini adalah proto-evangelium. Adalah Injil pertama. Ini adalah kabar baik yang disampaikan pada manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Karena mereka tidak terhindar dari hukuman Allah. Maka Allah berkata bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumit. Bagaimana kita melihat bahwa mungkin hal ini bagi Adam dan Hawa pada waktu itu tidak mengerti. Tetapi ini adalah janji Tuhan bagi umat manusia dan keturunannya, bagi kita semua. Bahwa kelak Yesus Kristus yang mengalahkan kuasa maut itu. Haleluya. Lebih jauh firman Tuhan katakan kalau kita melihat di dalam Yesaya pasal 7. Yang dimana dinubuatkan oleh Yesaya. Di dalam Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14 katakan. Sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia menamakan dia Immanuel. Siapa itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus. Ini adalah nubuat yang digenapi berapa ratus tahun kemudian baru digenapi nubuat ini. Sebagaimana apa yang kita lihat firman Tuhan katakan dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-21.
dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-21. Firman Tuhan katakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya. Di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-11 katakan, karena hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat dunia, Juru Selamat manusia. Itu digenapi. Apa yang dinubuatkan sekian ratus tahun. Digenapi pada hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Bahwa bukan hanya Tuhan berjanji, hanya tinggal janji. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari, itulah manusia. Tetapi Allah tidak seperti itu. Apa yang dia katakan sebagai tadi, apa yang dikatakan dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15, yang merupakan Injil pertama, kabar baik yang diberikan kepada manusia, yang dijanjikan kepada manusia, digenapi di dalam kehidupan Yesus Kristus. Ya, kalau di dalam keberadaan manusia di dunia ini, ada yang dikatakan ada siapa manusia yang tidak beribu dan berbapa? Siapa? Ya kalau kita lihat sejarah manusianya dulu, ada Adam dan Hawa. Kalau apalagi yang tidak berbapa? Siapa? Tapi melahirkan, ya Tuhan Yesus. Ya, ya ada juga yang berbapa dan beribu, ya kita ini gitu kan? Ya, Tuhan katakan seorang anak darah melahirkan seorang anak tidak berbapa. Kenapa? Dilahirkan karena kuasa Roh Kudus menaungi dalam kehidupan Maria pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang saya katakan tadi bahwa keselamatan itu diberikan, Tuhan telah sediakan, tinggal kita mau atau tidak. Keselamatan itu Tuhan sudah sediakan bagi umat manusia yang berdosa, yang ada di bawah hukuman Allah, yang ada di dalam kebinasaan dan tidak ada lagi hal yang mereka lakukan. Tidak ada yang bisa mereka lakukan, segala usaha perbuatan mereka, ya orang-orang yang berdosa tidak akan menyelamatkan mereka. Apa yang firman Tuhan katakan dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 dan 9. Bahwa kita diselamatkan karena apa Bapak Ibu? Tentunya ayat itu sudah terkenal ya. Ya, Efesus 2 ayat yang ke-8 dan 9 katakan, firman Tuhan katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Keselamatan itu adalah pemberian daripada Allah. Bukan berarti Bapak Ibu ya, karena itu Tuhan berikan ya kita pasif gitu ya. Ya diam aja, tidak Bapak Ibu ya. Tidak ya. Dimana kita harus percaya kepada Tuhan. Nah, keselamatan itu tidak datang begitu saja. Allah sediakan begitu saja. Tetapi bagaimana tindakan-tindakan Allah yang Allah lakukan. Sebagaimana kita melihat bahwa Yesus Kristus yang sering kita peringati yaitu Jumat Agung. Jumat Agung adalah di mana kita memperingati pengorbanan Yesus di kayu salib. Pengorbanan yang luar biasa. Firman Tuhan katakan dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8 dan 9. Bagaimana
Allah, apa yang Allah lakukan dan Yesus Kristus lakukan bagi umat manusia. Di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8 dan 9 katakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Bagaimana kita melihat penderitaan daripada Tuhan Yesus sendiri. Ya, nanti bisa baca itu di dalam Matius pasal 26. Bagaimana Tuhan Yesus mulai dari tamat Getsemani dia berdoa. Ya. Dalam doanya, ya Bapa, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Ya. Sampai berapa kali dia mengucapkan ucapan yang sama. Tetapi pada akhirnya dia katakan, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi. Betapa cawan penderitaan itu harus dia jalani. Bukan untuk dirinya sendiri. Bukan karena dia melakukan kesalahan. Tetapi bagaimana dia menjalani via dolorosa. Jalan salib. Dan sampai dia mati di atas kayu salib. Itu bukan satu perjalanan yang mudah dia jalani. Tetapi dia lakukan itu. Untuk siapa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Adalah untuk kita yang telah berdosa. Dia rela mati di kayu salib. Untuk siapa? Untuk menebus segala dosa-dosa kita. Betapa besar kasih Allah. Betapa besar pengorbanan Yesus di kayu salib. Untuk kita semua. Supaya kita diselamatkan dari hukuman maut. Dari kebinasaan yang kekal. Karena dosa umat manusia. Firman Tuhan tadi katakan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Dia rela mati. Bukan untuk dia, tapi untuk manusia yang berdosa ini. Tentunya kalau kita menyadari hal ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita tidak akan main-main untuk Tuhan. Kita mau lakukan segala sesuatu dengan segenap hati kita. Kalau Yesus sendiri rela mati di kayu salib. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita mau memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita? Kita banyak alasan untuk tidak lagi melakukan firman Tuhan. Ya, banyak hal. Ya, saat ini yang lagi ramai Bapak Ibu ya kalau saya lihat di YouTube gitu ya, tentang perpuluhan. Wah ramai. Ada yang bilang itu perpuluhan itu zaman Taurat sudah tidak berlaku. Ya. Perpuluhan itu ada bukan pada zaman Taurat. Sebelum Taurat udah ada. Ya. Lalu Yesus nggak pernah mengatakan perpuluhan di perjanjian baru nggak ada. Ingat, malahan di perjanjian baru dikatakan bukannya perpuluhan saja, tapi seluruh apa yang kita miliki. Bahkan Yesus berkata pada seorang yang kaya, yang ini, jualah hartamu dan ikutlah aku. Berarti bukannya harta kita, seluruh hidup kita. Ya, seluruh hidup kita persembahkan untuk Tuhan. Kadang-kadang kita mempersalahkan yang hanya 1/10 dari apa yang bahwa sebenarnya itu adalah milik Tuhan. Kita ini hanya pengelola dipercayakan. Banyak kita berdalih. Tapi Ibrahim bertanya, mau pilih yang mana? Mau berikan yang 1/10 buat Tuhan? Atau seluruh
apa yang kita miliki termasuk hidup kita. Saya lihat di YouTube, dengan berbagai argumen yang dilakukan. Silakan saja, kita nggak berdebat. Saya nggak mau berdebat. Kalau saya firman Tuhan itu bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk dipercaya dan ditaati. Tinggal kembali kepada kita masing-masing, anak-anak Tuhan. Kita mau melakukan firman Tuhan. Kita taatkan kepada firman Tuhan. Yesus sendiri menyerahkan seluruh hidupnya untuk kita, untuk menebus segala dosa-dosa kita. Kalau kita menyadari hal yang demikian, maka apa yang ada pada kita, kita tidak akan hitung-hitungan buat Tuhan. Kita akan mau melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Pengorbanannya sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan kalau kita melihat ayat yang sering kita dengar. Bagaimana Tuhan menebus segala dosa-dosa kita. Sebagaimana firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus. Kita akan melihat 1 Petrus pasal 1. Ayat yang ke-18 dan 19 firman Tuhan katakan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Tuhan menebus kita. Tuhan menyucikan kita. Oleh darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib. Itu yang Tuhan lakukan bagi kita. Itu yang Tuhan perbuat bagi kita semua. Ya. Lebih lagi katakan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24 katakan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dia telah menanggung segala dosa-dosa kita. Makanya firman Tuhan katakan salah satu ucapan Tuhan Yesus di kayu salib apa? Sudah selesai. Pengorbanan Yesus di kayu salib. Sempurna, telah tergenapi untuk menyelamatkan umat manusia. Makanya firman Tuhan katakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain di mana manusia diselamatkan selain di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Tidak ada nama lain. Bahkan Yesus katakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa di surga tanpa melalui Yesus Kristus. Nah, tinggal giliran kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Kalau kita kembali di dalam Yohanes pasal 3, ini ayat yang sering kita baca, bahkan mungkin sudah hafal Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa yang harus kita lakukan? Tuhan telah melakukan bagiannya untuk menyelamatkan kita. Dia Tuhan Allah Bapa telah menyediakan jalan keselamatan bagi kita melalui Yesus Kristus. Pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib telah menggenapkan, menuntaskan
tentang keselamatan bagi umat manusia. Tinggal giliran kita Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan. Firman Tuhan katakan tadi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa yang harus kita lakukan adalah percaya kepada Tuhan. Ya, percaya kepada Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, dikatakan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Tidak binasa. Lalu di dalam pasal 5 ayat yang ke-24 dari Yohanes, Injil Yohanes ini katakan, ya, Yohanes pasal 5 ayat yang ke-24 katakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Ya, menerima hidup. Menerima hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Gampang Bapak Ibu? Cuma percaya saja. Ya. Percaya itu kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, tentunya kita juga menyadari bahwa kita ini adalah orang yang berdosa. Apa yang kita lakukan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Ya, mengakui segala dosa-dosa kita. Ya. Datang kepada Tuhan. Jangan sampai kita, iblis itu kan mendakwa, menuduh. Kamu itu berdosa. Tuhan sudah sediakan jalan. Ya. Pengorbanan Yesus Kristus. Kita menerima pengampunan daripada Tuhan. Pengorbanan Yesus Kristus menebus segala dosa-dosa kita. Pengorbanan Yesus Kristus memperdamaikan kita dengan Allah. Pengorbanan Yesus Kristus memberikan jaminan bagi kita. Asal kita percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Roma pasal 10 ayat yang 9 dan 10. Katakan, kita akan melihat ayat firman Tuhan dalam Roma. Pasal 10 ayat 9 dan 10. Katakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengenai dosa, bulan Agustus nanti kita akan membahas tentang dosa. Ya, karena khususnya bulan Agustus tentang kemerdekaan. Ya, nanti akan dibahas tentang kemerdekaan dari dosa. Ya, Bapak Ibu kita akan belajar nanti firman Tuhan itu. Tapi pagi hari ini bagaimana janji Tuhan bagi orang yang berdosa itu, yang akan binasa itu. Apa yang dijanjikan tadi digenapi dalam kehidupan Yesus Kristus. Dia mati di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita. Sehingga kita boleh menerima keselamatan, hidup yang kekal di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita sebentar menerima tubuh Kristus. Mengingatkan kita kembali akan pengorbanan Yesus di kayu salib. Janganlah sia-siakan pengorbanan Yesus di kayu salib. Keselamatan yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Sehingga kita mau ingat pengorbanan Yesus untuk selama-lamanya dalam kehidupan kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa atas kasih-Mu, kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Janji-Mu Tuhan digenapi dalam kehidupan kami. Janji-Mu Tuhan, oh Tuhan tidak pernah, oh Tuhan berlalu dalam kehidupan kami. Asal kami percaya kepada Tuhan, maka kami akan menerima keselamatan yang Tuhan telah sediakan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama Yesus Kristus Tuhan kami untuk selama-lamanya. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan.
Mungkin selama ini mereka adalah dalam kebimbangan. Oh Tuhan, Engkau yang meneguhkan iman percaya mereka. Bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tidak ada, oh Tuhan, keselamatan di luar Yesus Kristus. Oleh karena itu marilah kami tetap percaya kepada Tuhan. Bukan hanya untuk sementara, tapi sampai selama-lamanya. Kami mau tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Allah, dari kasih Kristus untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saya undang para pelayan-pelayan Tuhan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Kita nyanyikan pujian Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Refnya saja. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah Yesus yang menyucikan kita. Darah Yesus yang menguduskan kehidupan kita. Betapa besar kasih Allah. Betapa besar pengorbanan Yesus bagi umat manusia. Bagi kita semua yang hadir saat ini. Kita diselamatkan dari murka Allah oleh pengorbanan daripada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pagi hari ini Tuhan. Di hadapan kami ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus yang telah disediakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa oh Tuhan roti dan aku ini, oh Tuhan membawa, oh Tuhan iman kami mengingatkan kami kembali akan pengorbanan Yesus di kayu salib. Sehingga kami boleh lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Setia kepada Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan dalam tubuh dan darah Kristus. Ada kuasa, ada mukjizat, ada kesembuhan, ada kelepasan. Bahkan kami boleh dipersekutukan dalam tubuh dan darah Kristus. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat para pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani Tuhan perjamuan kudus pagi hari ini. Urapi, berkati dan pakai mereka menjadi Allah di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Turunlah berkat Allah atas roti dan anggur ini. Jika boleh menjadi berkat bagi kami semua. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan
Yesus. Darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Yang sudah menerima perjamuan kudus dipersilakan berdiri. Darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus. Darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus. Darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus, datanglah secara pribadi di hadapan Tuhan. Adakah kegagalan? Adakah hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Mohon ampun di hadapan Tuhan. Sehingga waktu kita menerima tubuh dan darah Kristus, menerima berkat daripada Allah. Datanglah secara pribadi di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat pengampunan-Mu bagi kami semua. Haleluya, haleluya Yesus. Peganglah roti di tangan kanan dan angkatlah tinggi-tinggi. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakan pengorbanan Yesus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Syukur, syukur bagi Tuhan. Terpujilah Tuhan. Buat kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Peganglah cawan di tangan kanan dan angkatlah tinggi-tinggi. Mari kita muliakan darah Kristus yang telah tercurah bagi kita semua. Yang menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita. Haleluya Yesus, haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini,
Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Percaya darah Kristus menyucikan kita. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidup kami bukan kami lagi Tuhan. Tapi Kristus yang hidup dalam kehidupan kami. Kristus yang menjadi pemimpin dalam kehidupan kami. Kristus yang menjadi juru selamat. Oh Tuhan, dalam kehidupan kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Terima kasih buat berkat Tuhan. Terima kasih buat kelepasan. Terima kasih buat kemenangan. Terima kasih buat kesembuhan yang Tuhan berikan bagi kami semua. Terima kasih buat kekuatan yang baru yang Tuhan telah berikan bagi kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kita nyanyikan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Tuhan Yesus, haleluya, akan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Gelas-gelas akan dikumpulkan kembali. Selagi gelas-gelas dikumpulkan, Bapak Ibu, Saudara semua boleh mempersiapkan untuk persembahan kita pada pagi hari ini. Dan saya persilakan untuk para pelayan kolektan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan salahnya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku
Nanti saya minta dengan hormat Ibu Melia untuk berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami boleh memberikan ucapan syukur kami yang terbaik Tuhan. Berkati Tuhan seberapa besar kami memberi Tuhan pada pagi hari ini. Biar Tuhan memakai untuk pekerjaan Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh memberi dengan penuh sukacita. Kami kembalikan, kami serahkan persembahan ini untuk kemuliaan Tuhan, supaya menjadi persembahan yang harum. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita semua. Saya akan bacakan warta jemaat Minggu 2 Juli 2023. Persembahan dapat juga melalui transfer ke nomor rekening yang tertera atau bisa dengan memindai kode QR yang tersedia. Minggu depan ada persembahan kedua untuk diakonia. Jadwal kegiatan sepekan. Bisa dilihat. Ya. Ibadah Raya Minggu 9 Juli 2023 pukul 7 kita akan kembali bersama-sama di tempat ini dengan tema mengenal kesetiaan Tuhan dalam hidup. Pembicara Ibu Mas Delma Tambunan SE. Kegiatan untuk bulan Juli. Pangandaran Trip WBI Suryani akan dilaksanakan pada hari Senin sampai hari Rabu pada tanggal 3 sampai 5 Juli 2023. Untuk informasi Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Mary Sugandi. Fellowship Kaum Pria GBI Paturyani Bandung Cimahi. Dengan tema Ebenezer diambil dari 1 Samuel 7 ayat 12 dengan pembicara Pendeta Pratama Dr. Yosef Solihin MTH. Kamis 6 Juli 2023 pukul 18.30 bertempat di GBI Paturyani Suryani Jalan Suryani nomor 56. Ibadah syukur. Ucapan syukur 70 tahun Jemaat Rate dengan tema Sampai Sekarang Tuhan Menolongku. Pembicara Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 pukul 18 waktu Indonesia Barat bertempat di GBI Paturyani Trate, Jalan Trate nomor 8. Undangan terbatas untuk 30 kuota. Jadi undangan untuk Jemaat Suryani, ini undangannya, ini terbatas hanya untuk 30 kuota. Jadi siapa cepat yang mendaftar itu yang akan mendapat. Bagi jemaat yang ingin menghadiri ibadah ini, mohon untuk mengisi form kehadiran untuk mendapatkan undangan dan undangan tidak dapat dipindahkan. Misalkan Bapak Ibu sudah daftar nih hari ini, dapat undangan seperti ini. Nanti Bapak Ibu boleh mengisi form, tulis nama dan nomor telepon, dan undangan ini misalkan gini Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu udah daftar nih hari ini, tiba-tiba sakit gitu ya. Nah sebetulnya undangan ini tuh yang udah dapat ini tuh wajib, jadi nggak bisa batal sebetulnya. Tapi mungkin dalam keadaan mendadak sakit nih hari itu. Nah Bapak Ibu mohon diharap menghubungi kepada Ibu Pendeta Pratama Hana Meliana bahwa hari ini saya sakit, saya nggak bisa datang, undangannya tolong diberikan kepada siapa, dikasih tahu ya, diberitahukan undangannya diberikan kepada siapa gitu ya. Jadi undangan ini harap dibawa pada tanggal 12 Juli nanti di Gereja Trate. Jadi untuk yang tidak membawa undangan ini mohon maaf, nanti akan tidak dapat kenang-kenangan atau kupon makan gitu ya. Jadi hari ini pendaftaran itu akan mungkin terakhir minggu depan, dan kalau misalkan undangan ini hari ini habis, ya mohon maaf tidak ada lagi untuk minggu depan. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut hadir untuk merayakan ucapan syukur GBI Paturyani Jemaat Rate boleh mendaftar kepada Ibu Pendeta Hana Meliana. Jadi siapa cepat dia dapat, dan tidak ada
tidak disediakan jemputan. Jadi yang ingin dapat undangan, ingin berangkat, mohon maaf untuk berangkat sendiri, kita ketemu bersama di sana. Gitu, ya. Dan nanti informasi lebih lanjut boleh dapat menghubungi ke Sekretariat Jemaat Trate. Puji Tuhan. Berikut adalah jemaat yang berulang tahun di bulan Juni. Ada Ibu Mary Sugandi, Saudara Victor, Saudara Lucky, Saudara Vicky, Fernando, Ibu Sri Mulyati Chandra, Saudari Happy, Bapak Tandi, Saudari Marta, Ibu Julina Enggono, Ibu Maria, Saudari Neti, Saudara Sandi, Saudari Theodora Devina Junika, dan Ibu Sumiati. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Kita juga akan tetap mendukung doa bagi jemaat yang memerlukan dukungan doa. Untuk Bapak Sarumaha untuk pemulihan, Ibu Swatbe juga untuk pemulihan. Himbauan kesehatan, kita akan tetap menjaga protokol kesehatan meskipun sekarang sudah longgar, tapi kita tetap untuk waspada ya. Untuk pelayanan doa dan informasi bagi Bapak Ibu Saudara semua yang membutuhkan pelayanan doa bisa menghubungi nomor-nomor yang tertera. Sekian warta jemaat pada pagi hari ini dan kita akan menerima amplop persepuluhan. Bagi para pelayan yang bertugas disilahkan untuk ke depan. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, buat segala anugerah dan berkat Tuhan yang Tuhan telah berikan bagi kami semua. Dan saatnya bagi jemaat Tuhan akan mengembalikan milik Tuhan, persepuluhan, lewat berkat-berkat yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Mereka melakukan firman-Mu dan mereka lakukan dengan penuh sukacita. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan berkati dengan berkat Allah yang berkelimpahan. Berkati hamba-Mu yang melayani, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari kita mau sama-sama, kita akan berdoa untuk doa syafaat pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh berterima kasih untuk hari ini. Kalau kami boleh memuji, kalau kami boleh menyembah, mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan, dan kembali diingatkan akan pengorbanan Tuhan bagi kami sungguh-sungguh bersyukur Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami bersatu hati menaikkan doa syafaat kami. Kami percaya Tuhan, Kau mendengarkan seruan doa kami, dan kami percaya Tuhan menjawab doa kami sesuai dan seturut kehendak-Mu. Kami mau berdoa Tuhan untuk beberapa kegiatan kami
Kami mau berdoa untuk Pangandaran trip WBU Suryani yang akan dilaksanakan besok Senin sampai dengan Rabu tanggal 3 sampai 5 Juli. Bapak, kami mohon penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan dalam Pangandaran trip ini. Melalui Pangandaran trip ini Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan boleh menikmati keindahan ciptaan Tuhan dan bersyukur akan keindahan yang Tuhan berikan. Bapak pimpin perjalanan dari Bandung sampai Pangandaran, begitupun sebaliknya Tuhan dari Pangandaran hingga ke Bandung. Bapak kuduskan, jagai setiap kendaraan yang dipakai sehingga jemaat-jemaat Tuhan boleh tetap aman dalam perjalanannya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk penginapan tempat tinggal jemaat-jemaat Tuhan menginap. Bapak kuduskan setiap kamar, ruangan-ruangan yang ada sehingga jemaat-jemaat Tuhan boleh tetap aman dalam beristirahat. Kami juga berdoa Tuhan untuk cuaca yang terbaik, kami mohon sehingga jemaat-jemaat Tuhan boleh mengikuti setiap kegiatannya dengan baik. Berikan kesehatan, kekuatan bagi jemaat-jemaat Tuhan sehingga jemaat-jemaat Tuhan boleh menikmati, bersyukur dalam mengikuti Pangandaran trip ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Pangandaran trip ini ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk fellowship Kompria Paturiani yang akan diadakan Kamis ini tanggal 6 Juli di tempat ini. Kami mau berdoa Tuhan melalui fellowship ini boleh ada sukacita, boleh ada kasih persaudaraan antar jemaat Kompria Paturiani. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk ibadah ini sehingga jemaat-jemaat Tuhan boleh mendapatkan pengenalan akan Tuhan yang lebih lagi melalui fellowship ini. Berkati Tuhan hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang melayani dalam fellowship ini. Kami berdoa secara khusus untuk hamba-Mu, taruhkan menjadi kerinduan-Mu, isi hati-Mu Tuhan untuk jemaat-jemaat Kompria sehingga setiap firman yang diberitakan boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi berkat bagi jemaat-jemaat Kompria. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap para pelayan yang melayani, Tuhan urapi dari tempat maha tinggi sehingga pelayan-pelayanan Tuhan, pelayan-pelayan anak-anak Tuhan boleh jadi berkat bagi jemaat-jemaat Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga memohon Tuhan cuaca yang terbaik sehingga jemaat-jemaat Kompria dapat menghadiri fellowship ini dengan aman dan baik juga. Terima kasih ya Bapak. Kami juga tak lupa berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia, tempat kami berada, tempat kami tinggal. Bapak, kami percaya Tuhan Kau menyertai bangsa ini, Kau mengasihi bangsa kami, dan kami juga mau mengasihi bangsa ini ya Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pemerintahan yang ada, dari pemerintah yang tertinggi, Bapak Presiden, para menteri, pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, Bapak berikan hikmat, kekuatan hati untuk melayani bagi bangsa ini, sehingga pelayanan-pelayanan mereka boleh menjadi berkat bagi bangsa, rakyat dan bangsa Indonesia ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk rencana pemilu yang ada diadakan, Bapak berkati Tuhan setiap calon-calon pemimpin, sehingga calon-calon pemimpin ini juga Tuhan punya hati untuk melayani bangsa ini dengan baik, dengan jujur. Kami berdoa Tuhan untuk pemilu ini, mereka boleh bersaing secara sehat, secara baik, sehingga pemimpin ini Tuhan boleh melayani bangsa ini juga dengan baik. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, dan syukur kami hanya bagi nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Haleluya. Jemaat bangkit berdiri, mari kita akhiri ibadah raya kita pada pagi hari ini. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, buat pimpinanmu dalam ibadah raya kami pada pagi hari ini. Kami berdoa buat Tuhan, jemaat Tuhan yang dalam pergumulan kesehatan, buat Bapak Sarumaha dalam pemulihan, Ibu Suat Bue dalam pemulihan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang menjamah, memulihkan mereka dengan sempurna. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Bapak. Demikian juga kami berdoa Tuhan buat Tuhan jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan Juni, yang nama-namanya telah disebutkan satu persatu tadi. Kami berdoa saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah berkat Allah, kesehatan, oh Tuhan kebahagiaan, oh Tuhan sukacita yang daripada Allah, berkat-berkat jasmani, oh Tuhan berkat-berkat rohani, Tuhan limpahkan atas mereka Bapa. Oh kami percaya kalau Tuhan telah menyertai di masa-masa yang lalu, Tuhan pasti menyertai
dan memberkati mereka serta menyertai mereka di masa-masa yang akan datang. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan jemaat-Mu yang berulang tahun ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, yang sedang mengerjakan tugas-tugas akhir atau skripsi. Tuhan yang menolong mereka Bapa, Tuhan yang membuat mereka berhasil, dan di atas semuanya nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan, baik yang ada di rumah Tuhan saat ini, maupun yang beribadah di rumah masing-masing, dalam pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Apapun pergumulan yang dihadapi, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan berikan pertolongan, Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan kemenangan. Oh Tuhan, sehingga mereka boleh melewatinya semua dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Engkau yang memberkati segala apa yang mereka kerjakan. Oh, rumah tangga mereka boleh senantiasa, oh Tuhan, dalam naungan dan perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan padamu. Dan di mana sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan yang pimpin, Tuhan sertai dan tutup bungkus hidup kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu, Tuhan memberkati pelayananmu. Tuhan meneguhkan dan menguatkan iman percayamu dan melimpahkan kasih karunia. Pulanglah, terimalah berkat, anugerah damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah, yang bersumber dari Allah Bapa, di dalam putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus, memimpin, menyertai seluruh sidang jemaat Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin.